Oke, selamat datang kembali di channel saya. Spesial di bulan kemerdekaan ini, kita akan naik bis dengan livery merah putih. Nah, kebetulan sekali, 2 minggu sebelum keberangkatan, saya hunting di Terminal Poris. Terlihat ada 3 bis dengan livery merah putih. Tapi kali ini kita akan naik bis yang pasti-pasti tronton aja ya. Jadi kita akan naik bis M-Trans dengan Volvo B11R trontonnya. Dan karena saya juga penasaran dengan kursi Grand Captain-nya ya. PO bis asal Bali ini sudah genap 1 tahun untuk buka rute ini. Tepatnya di bulan Juli tahun 2023. Saat itu belum ada bis tronton dan baru dijalankan bis trontonnya pada bulan September atau Oktober tahun 2023. Gimana rasanya naik bis yang sudah 1 tahun beroperasi di rute Jakarta Malang ini? Silahkan ditonton videonya. Untungnya saya sempat memvideokan bis M-Trans yang berangkat ini The Sunset juga. Meskipun nickname bisnya ini beda dengan bis saat saya berangkat. Kemungkinan tidak sempat saya buat video karena jam keberangkatannya mepet jam saya pulang kerja. Saat hari keberangkatan saya tidak sempat masuk ke agennya, tapi ini kita lihat dari luar aja ya, di dalam terminal ya, agennya tuh ada tempat ruang tunggunya ber-AC. Jadi pas saya sampai terminal langsung ditelepon agennya untuk langsung naik ke bis saja, nanti dikasih tiketnya oleh agennya langsung. Dan saya sudah beli dari online ya. Di jam 15.54 bis sudah diberangkatkan, lebih cepat 6 menit dari jam keberangkatan. Nah itu 27 Trans, jurusan Malang juga baru diberangkatkan juga, jadi kita barengan 27 Trans. Jadi pada jam 4 sore ini banyak bis yang berangkat dari Poris ini tujuan Malang ya. Ada bis kita, bis M-Trans, The Sunset, ada juga Juragan 99 biasanya yang sleeper double decker itu yang Tweety nickname-nya. Dan juga ada 27 Trans yang double deckernya. Dan yang eksekutif biasa tadi yang bareng kita berangkat juga. Jadi terminal Poris ini cukup nyaman ya. Nih untuk bisa lihat-lihat bisnya, cukup duduk di warung aja dengan membeli cemilan dan tidak banyak suara-suara bising lainnya. The best lah terminal Poris. Nah ini kita tidak langsung lewat tol ya, kita menyusuri jalanan kota Tangerang terlebih dahulu untuk menuju Serpong, BSD, dan nanti langsung ke tol Serpong baru masuk. Mungkin mengejar jam macet jam pulang kerja di hari Jumat sore. Jadi kita duduk di sleeper TSS 2 nya ya, yang lebih lebar nih untuk jarak seatnya, ada ruang untuk naruh tas, dan juga disediain selimut langsung, masih plastikan, tebal dan wangi sebenarnya kan habis laundry. Dan ini bantalnya tebal sekali, dan ini M untuk mini atau M Trans, W untuk Wumbo untuk dibalik-balik. Dan ini bantal cooling spesial dan sangat tebal sekali. Dan waktu pertama masuk langsung disediain air mineral 600 ml merek Leo. Nah ini seat sebelahnya sama aja ya, seatnya dari Rimba Kencana yang sama aja bahannya, yang bahan beludru khas M-Trans, dan bantal cooling yang tebal juga. Ini tapi jarak seatnya lebih maju ya untuk lihat view ke depan nih. Itu di seat tebal ini. Nah ini kita lihat tempat ngecasnya di sini ya, untuk di sebelah kanan untuk di seat kita, dan ada safety belt-nya juga. Tempat ngecasnya sangat nyempil sekali, tapi enaknya dia ini port yang lubang bukan port USB, jadi kalau yang punya cas cepet lebih enak. Nah ini dia penampakan tiketnya, walaupun kita beli online kita tetap dapat fisik tiketnya dari agennya pas kita baru berangkat tadi. Jadi bukan hanya dikasih selembaran kertas saja, tapi juga dapat amplop yang secakep ini nih. Di dalamnya ada syarat perjalanan dan doa-doa juga nih, bagus nih untuk agama-agama. Belakangnya juga untuk nomor telepon agen. Nah ini dia di dalamnya ada secari kertas, ada juga voucher makan yang di-scan di rumah makan. Udah habis gitu aja, kosong nih belakang bawahnya, isinya cuma selembar kertas. Seperti biasa ini isinya ada nama, tujuan, dan asal, dan ada tempat barcode voucher makan, tapi ada harganya teman, spesialnya ada kode nickname armadanya ya. Nah ini ada voucher makannya di rumah makan Taman Selera nanti. Nah ini uniknya dari seat beludru khas M-Trans, ini ada nickname tiap seatnya. Ini ada Pupan dan Amet, itu tempat wisata yang ada di Bali karena PO asal ini dari Bali. Jadi bahan seatnya beda dari banyak bis lainnya, cuma ada di M-Trans ya. Ini seat juga tebal. Ya awalnya saya bingung antara seat TSS 1 atau TSS 2, tapi saya lebih milih TSS 2 karena bisa lihat pemandangan ke kanan, karena kalau ke depan aja katanya kacanya lebih gelap, tapi tetap luas ya untuk di tinggi saya yang 175 cm. Ruang kaki masih enak, jadi kalau tas bisa ditaruh di atas sebelah kiri, itu di atas tempat hot towel. Jadi pemandangan view-nya kalau di TSS 1
ini tempat towelnya, tempat penghangat handuk ya, nanti biasa dikasih pas sebelum sampai rumah makan dan sampai tujuan. Nah ini partisi untuk tempat naruh apa aja ya, tapi untuk di TSS2 sangat jauh untuk menggapainya karena seatnya longgar. Di sini juga ada penomoran kursi kalau malam menyala ya. Colokan casan di TSS1 sebelah kiri ini. Ternyata saya sendiri yang naik di Boris dan ini penampakan seatnya belakang masih kosong ya, eksekutif. Sandaran kepala ada nomor seatnya tiap kursi ya. Kalau yang ada nickname-nya khusus untuk sleeper kayaknya. Untuk bahan seatnya sama dengan yang sleeper dan juga leg rest-nya yang satu, tapi untuk leg rest ujungnya beda dengan bahannya ya. Dan juga ada tempat ngecasnya juga, ini untuk menampakkan full selonjoran dari seat eksekutif kelas, dan juga ada tersedia bantal selimut dan air mineral juga. Penampakan seat untuk eksekutif harga 410.000 dengan untuk double leg rest-nya nih. Kita coba untuk kelas eksekutifnya. Nah ini seat terbaik menurut saya karena view ke depannya masih enak, lega. Kalau sebelah kanan tertutup oleh sleeper. Recommended bagi yang ingin memilih eksekutif. Dan ini sebelah kanannya beda ya. Ada leg rest-nya, tapi yang seat di sini kayaknya leg rest-nya cuma di atas speaker. Kecuali yang sana ada leg rest 2-nya. Untuk view ke depan dan ke sampingnya sangat lega sekali ya di sini ya. Sampai di agen kedua di Kebun Nanas Sikokol, Tangerang. Ini bisa naik dari sini. Ini penampakan kalau kita duduk di seat yang sebelah kanan eksekutif paling depan ya. Ini ada penampakan TV-nya juga tapi nggak dibuka. Ini lover AC-nya standar untuk Avante. Kita ada tempat ngecas ya di atasnya. Tempat ngecasnya udah ada tersedia di setiap seatnya. Ini lover AC masih lover AC lama. Dan ini di setiap seat juga ada seperti petunjuk jalan ya, seperti di pesawat. Kalau pesawat kan ada majalah, petunjuk juga seperti ini, seperti petunjuk keselamatan begitu, dan juga ini pemberitahuan larangan-larangan, dan juga ada voucher ini, dan juga nomor telepon untuk kritikan saran bagi yang tidak sesuai, tidak suka atau bisa mau tersebut, jangan share di sosmed. Jadi komplain masuk ke perusahaan. Nah ini jarak sini sangat lega juga. Untuk tinggi 175 cm sangat lega. Dan ini di kacanya juga ada petunjuk. Sini diawasi CCTV karena ini tempatnya langsung terlihat pas langsung dari naik pintu masuk ya. Nah itu dia penampakan CCTV-nya di atas tempat tangga para penumpang masuk. Jadi untuk keamanan sangat terjaga, tapi tetap tergantung di penumpang masing-masing untuk menjaga barang bawaan. Ini kita ke belakang dulu ya, mumpung masih sedikit orang. Ini seatnya ada 32 seat untuk yang eksekutif. 9 baris di kiri kanan, 7 baris di kiri. Nah ini ada mini pantry juga, bisa buat dan kopi gratis. Ada kopinya, kopi gajah dan kopi cafe hitam, kopi hitam dan kopi saset. Juga teh gula tersedia dan ada wadah ini, ada pipetnya juga, ada sendok juga. Belakangnya sangat sempit ya antara seat. Jadi total seat di bis ini ada 32 seat eksekutif dan 2 seat sleeper, jadi total 34 seat. Ini penampakan view dari tengah ke depan seperti ini, sangat jelas ya. Kita coba duduk di seat di tengah, ternyata mantap. Tinggi saya 175 cm. Rekomendasi di bawah 170 cm ya untuk duduk di tengah. Nah ini kita lihat dulu toiletnya gimana. Toiletnya di tengah ya, tidak ada santan, jadi semoga aja jaga kebersihannya agar tidak bau. Ini pintunya masih udah modern ya, keren. Jadi penampakan cakepnya, ini kayak bisa bersih sekali toiletnya. Toilet duduk dan airnya seember besar, dan ada kaca sebelah kiri dan kanannya. Kayak ruangan apa ya, make up gitu. Jadi kita jalan lagi ke belakang, ada 7 jam. Ini buat video bang ya? 9 baris kiri, 7 baris kanan. CCTV juga di belakang, dan di belakang sekali tidak ada tempat kandang macan atau driver istirahat. Mungkin ada driver istirahat tembus dari ruang kemudi untuk masuk ke bagasi bawah, jadi nggak perlu jauh-jauh driver. Ini penampakan view dari belakang ke depan, sangat lega. Jarak antar seatnya yang paling belakang kayaknya sama aja dengan yang tengah tadi, untuk tinggi 170 cm ke bawah mungkin. Ini untuk paling belakang ya, seperti banyak bis untuk senderan ke belakangnya agak kurang dibanding sen yang tengah ya.
Di sebelah kanan belakang tadi ada juga pintu darurat. Ini kita lihat dulu ke tengah lagi ada apa ya. Di bagian tengah juga ada LCD TV yang tertutup dan juga ada spray pengharum ruangan otomatis. Nah, ini ada sedikit keunikan, kalau di tengah dia kayak ada cekungan ke bawah tuh. Jadi pas pintu tengah agak turun sedikit, langsung naik ke atas ke depan. Tidak lupa juga ada keranjang sampah dan itu alat pemadam kebakaran ya, sangat safety sekali. Jadi sedikit cerita ya, kalau POM Trans ini ada 4 keberangkatan dari Jakarta. Dari Polres itu ada 2, ada yang Ocean Blue yang berangkat jam 1 atau jam 2 siang, dan yang ini The Sunset jam 4 sore. Ini setengah 5 kita masih di sini. Nah, terus ada juga yang berangkat dari Tanjung Priok itu jam 4 jam 5 juga kalau nggak salah. Dan juga nanti ada juga yang dari Bogor. Itu yang eksekutif biasa. Ini kita ngopi dulu ya. Kita coba dulu fasilitas kopinya di sini. Air hangat yang di box besar. Ini kita juga review untuk sandaran punggungnya ya, untuk nariknya dia pakai tuas pipa elektrik. Ya sama aja sih, nggak lebih cepat ya. Tarara, ini dia stang yang baru dibagiin tadi, nanti kita review ya. Oh iya, hampir lupa, karena kita mau buka makanannya, kita buka dulu meja lipatnya karena bisa untuk menaruh makanan ya. Jadi ada di sebelah kanan, kita naikkan dulu pegangan tangannya, nanti di dalamnya ada tali, kita tarik meja makannya. Ini cukup berat karena di dalamnya ada LCD AVOD. Nah, untuk bukanya harus dilurusin dulu kaki kita ya. Caranya dibuka nih, buka dari sini, tara, jadi bisa ada meja lipat yang dilipat-lipat lagi. Ini mungkin sekitar 7 atau 9 in ya. LCD nya kayak lebih ke LCD tablet tab. Nah, ini ngidupinnya dari sini, kenapa belum hidup ya? Apa habis baterai? Mungkin harus dicas dulu, tuh ada lambang cas. Nggak bisa hidup ini gitu, ada tekan berapa kali, udah berapa lama. Udah, nanti kita lihat aja lagi nanti. Nah, ini kita sampai di agen selanjutnya. Ini
Pasti Tangerang Selatan. Yang kayaknya di mana ya, nggak kelihatan. Ada penumpang berdiri di trotoar aja. Nah ini kita saatnya mereview makanan. Nah jadi ini kalau nggak salah tadi kita lagi di belakang, krunya membagikan makanan ini warna putih dan juga snack barengan dengan penumpang satu yang baru masuk lagi di eksekutif. Jadi sebelum dibuka kita susun dulu di atas meja lipatnya ya. Ini makanan berat dan ini makanan snack kita warna hitam kalau yang di sleeper. Untuk goodie bagnya kalau yang di belakang tadi warna putih kayaknya lebih besar ya. Apa bedanya ya? Welcome to Makan Trans Siki. Kita lihat snacknya. Pertama kita buka ada puding, ada headset, earphone untuk dengar di tabnya tadi, ada pom mini rasa ayam sepertinya. Ini kita susun dulu, ada baru dua, nanti dulu sendal lah. Ini kita keluarkan ada wafer mereknya Poker, baru dengar. Dan ini dia croissant, roti croissant 2 krim, ada coklat keju, enak tuh berasa. Wih, ada dental kit, sikat gigi dan odol kecil kayak di hotel ya. Wah mantap, ini nggak bau mulut. Ini dia yang gede juga, ini Mr. Potato rasa apa ya, black pepper kayaknya, warna hitam. Kentang-kentang pedes, pedas ada, manis ada. Nah ini dia, ada sosis juga. Ini kayaknya merek Kanzler. Wih, berapa tuh di Alfamart harganya? Bisa 9.000 ya. Ini ada sendok untuk pudingnya juga. Dan ini dia ke berapa nih? Coco Crunch, wafer juga kayak apa ya, snack bar gitu. Terus aduh udah menyusut ke dalam nih, apalagi terakhir. Ini yang terakhir, minuman outside rasa coklat, susu coklat itu. Ini udah ada kopi ya, ini udah jalan, bisa goyang takut tumpah. Ini kita udah kopi tadi kita taruh. Oh ternyata masih ada lagi tisu basah. Mantap. Ini kayaknya habis. Ya habis. Oh mau kita susun dulu ya biar cukup, biar muat. Habis. Ini goyang bisnya udah jalan gue kulus takut pelamburan. Ini kita udah masuk tol Serpong jam 5:15. Kita masih menuju ke Jakarta Pondok Pinang. Nah ini ada suspek tempat naruh sepatu biar nggak kotor ya. Jangan pakai sepatu di slipernya, harus dilepas. Nah ini ada lagi penutup mata, wih bisa nyenyak kalau tidur. Dan juga terakhir ada sendal hotel untuk kita beraktivitas di bisnya. Habis, ini udah berapa item ya? Lebih dari 10 kayaknya. Makanannya tadi kayaknya ada 7. Nih kosong nih. Habis long. 7 apa 8 dia. Sisanya ada sikat gigi, ada tisu basah, nutup mata, sendal hotel, dan tas sepatu. Mantap. Ini kita buka semua nih. Dan itu masih ada yang belum dibuka tuh, kotak warna putih, apa ya isinya. Ini siap meluber kemana-mana snacknya. Kita foto-foto dulu lah, jarang-jarang tuh ada kopi juga. Kita ambil di kopi saset. Ini kita udah di daerah mana nggak tahu juga, ini penuh semua nih kayaknya kursi. Saatnya kita buka box putih. Ini ada Staples Burger King, apakah isinya, apakah burger, antara nasi ayam, ternyata servis makan pertama. Wah ini kita udah sampai review, udah tiba-tiba udah ada di Pondok Pinang aja nih, di bawah stasiun MRT. Sekitar jam 5 sore lewat 7 menit. Ini nampakkan keramaian di Pondok Pinang ya. Ini terminal apa ya? Terminal Lebak Bulus kali namanya, apa Pasar Jumat atau apa namanya lah. Ini untuk khusus bis Muriaan biasanya di sini banyak.
kita liatin lagi snack kita masih terbuka, masih terkagum-kagum kita dengan snacknya. Semakin mendekati terminal Pondok Pinang nih, kita lihat ada agen Juragan 99 yang terpisah dari Pondok Pinang nih. Enak dia, langsung masuk ke agennya, langsung naik penumpang, langsung berangkat nih. Kalau kita masuk terminal Pondok Pinang nih, macetnya antrian tuh. Mau masuk aja susah nih, jam 5:15. Di depan kita ada PO Bejo ke Muryaan dan Agramas di depan tuh. Ini kita udah mulai masuk, ternyata di dalamnya kita lihat apa aja. Ada Indoren, double decker, ada STJ tuh kayaknya yang apa ya, UHD. Sebelah kiri kebanyakan itu ada Garuda Emas yang Jawa Tengahan dan Priangan ya, tim Priangan. Beginilah kondisi sore hari di Terminal Pondok Pinang. Nah, ini agennya ada di dekat pintu keluar ya sebenarnya. Ini mogi yang mau naik di Pondok Pinang bisa menghubungi dua nomor WA tersebut ya, terlampir di video. Nah, ini kita udah selesai naik turun penumpang. Nah, itu di belakangnya ada Agramas juga, jurusan Malang juga itu, suite kelas kayaknya itu yang sleeper, baru masuk juga. Ini kita meninggalkan, untuk keluar terminal ini aja sangat susah ya. Nggak tahu ini terminal apa, terminal dadakan kali ya. Cuman 5 menit aja kita berhenti di sini. Ini banyak foto-foto seperti biasa di terminal ini. Banyak bis-bis premium yang masuk, meskipun tidak sebagus terminal lain. Jadi banyak yang foto-foto di sini. Kita mencoba lagi menghidupi dan bisa, ternyata harus dicas dulu kalau dia baru pertama kali dibuka. Basicnya dari Samsung Galaxy Android ya. Tara, pas hidup, nah kok mati. Halo, oh iya, Tara. Nah ini ya, ini bisnya langsung muncul wallpaper bis ini sendiri. Ini sama seperti tablet Android pada umumnya. Ini kita, aduh, agak sensitif ini layarnya udah. Ya beginilah kalau udah hampir 1 tahun ya untuk bis Tronton ini beroperasi. Tapi masih cukup luas, enak juga. Geser-geser juga ada Netflix, ada Spotify. Kita bisa lihat juga YouTube. Mana YouTube ya? Jadi kita lihat dulu aplikasinya apa aja nih. Iseng ngetes kamera, gelap aja nih. Tidak ada apa-apa gambarnya. Kita coba lagi, dan ternyata masih blank. Oke, kita lihat coba aplikasi lain. Ada apa lagi? Nggak bisa digeser-geser lagi. Kita coba YouTube-nya. Oh, ternyata memang harus disambungkan dari HP kita sendiri. Wifi-nya juga kemana ya? Apa nggak langsung otomatis tersambung wifi? Kita cek wifi-nya. Ya, betul. Tidak ada nama wifi M-Trans dari bis ini sendiri. Jadi tidak free wifi ya di sini. Daftar wifi-nya, jadi harus connect dari HP kita sendiri, hotspot, dan baru kita bisa lanjut nonton di tab ini. Ya wes, itu saja. Kalau saya pribadi tidak suka untuk melihat layar di ini ya, kendaraan, kecuali kayaknya ada film langsung tersedia. Nah, kalau lagi gabut bosan tuh bisa. Paling kalau di pesawat ya.
Kita lihat penampakan bisnya. Jam 6 kurang sedikit nih, maghrib pas kita sampai di agen pasar Rebo. Jadi bagi yang berdomisili di Jakarta Selatan bagian timur bisa naik dari sini. Ditaruh di sini dulu bisa. Ini nih motornya. Nah itu ada kondekturnya memakai seragam ya kalau di bis Trans ini. Ini lanjut lagi, kita jalan sekitar setengah 7 kurang udah nyampe di Jati Asih untuk naik ke penumpang kalau nggak salah. Ini simpang lampu merahnya ada penumpang yang naik. Ini kita langsung masuk tol lagi di gerbang tol Jatiwarna, bukan Jati Asih, nggak tahu lah. Masih bingung gue daerah Jakarta. Jam 18.42 kita memasuki Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Jadi bagi yang ingin naik bis ini dari terminal ini setengah 7 malam ya, kalau di hari Jumat sore, nggak tahu kalau hari biasa ya, bisa naik dari sini. Meskipun terminal ini bagus, tapi masih terlihat calo-calo juga di lantai 2 tuh agen-agen. Nah ini dia bis kencana yang tadi, wih ganteng. Kapan ya Trans bisa punya jet bus, jangan tentrem melulu. Mumpung masih menunggu penumpang, kita review dulu eksteriornya ya, karena belum sempat tadi pas pergi. Ini dia nickname Rebecca dari bis M Trans, Volvo B11R, bodi tentrem Avanti H9. Nah, jadi bisa muat motor juga ya bis ini. Jadi bagi yang mau mengirimkan motornya dari Jabodetabek menuju Malang, Surabaya juga bisa. Untuk tarifnya saya kurang tahu ya, nanti bisa dihubungi agen-agen setempat. Hanya berhenti 10 menit sudah dijalankan kembali jam 7 kurang. Ini penampakan Terminal Pulau Gebang di bis Sinarjaya. Wih, rame sekali ya. Dari memang untuk Sinarjaya ini tuh ada Harapan Jaya dan juga tuh bis-bis lain masih belum berangkat angkatan sore. Harapan Jaya double decker tuh kayaknya Malang juga ya, tuh sebelah kiri juga, entah Madiun atau Tulungagung kali.
Tapi ada 27 Trans tuh yang dari Tanjung Priok, sama-sama punya Grand Captain tapi dia sasis Hino, khas Milan tapi SHD. Pada para penumpang yang terhormat, kami wajibkan untuk menggunakan sabuk pengaman atau safety belt dengan memasukkan ujung logam ke dalam gasper. Anak di atas 3 tahun atau tinggi badan 100 cm diwajibkan membayar tiket penuh. Pastikan tujuan Anda sesuai yang tertera di dalam tiket dan sesuai nomor tempat duduk Anda. Diharapkan tiket jangan sampai hilang karena akan dipergunakan sebagai voucher makan di saat libur. Selimut bantal, B3K, LCD TV, audio visual, AC, sabuk pengaman, dan sandaran kaki dengan tombol warna merah dan isi warna hitam sebagai penggunaannya. Smoking area dan toilet hanya dipergunakan untuk buang air kecil selama bis berjalan. Untuk USB port yang hanya digunakan untuk handphone dan tidak diperkenankan untuk power bank. Itu dia baru saja kita dengarkan announcer setelah Terminal Pulau Gebang ya. Syahdu sekali diiringi musik-musik khas Bali. Mantap di sini, jarang-jarang. Jam 7 lewat tuh, tadi ada double decker 27 Trans tuh, baru keluar Bekasi Timur dia. Wih, lebih cepat duluan ya, sama-sama jam 4. Kayaknya dia penumpangnya udah duluan full di Porisa dia. Ini jam 7.10 kita memasuki Bekasi Timur. Seperti biasa di Bekasi Timur ini banyak bis-bis yang masuk. Ada Harapan Jaya, Kebubuput, Kagramas, Sandoyo. Wah, sangat ramai sekali Bekasi Timur jam-jam segini ya. Ternyata ketemu juga M-Trans double decker dari Tanjung Priok. Bakalan konvoy ini barengan. Dia penampakan bis M-Trans double decker dari Avante D1. D2 ya. Wih, Tanjung Priok dia mulainya. Tempat memutar bis seperti biasa di Bekasi Timur ya. Itu ada bis Narendra juga double decker, baru mau ngisi BBM. Ini bis SAS 24 nya nggak bisa sekali putar nih. Kesulitan dia. Ini sasisnya Mercy 1836 yang lawas, bodi langka ya, sasis langka nih. Kemacetan Bekasi Timur menyala bangku. Sangat ramai Bekasi Timur sekitar jam 7 lewat ini, hampir setengah 8. Ya, SAS 24 berhasil putar balik. Kita lihat bis kita apakah bisa sekali putaran. Ini ada bis Mahardika nih, spesial juga, livery merah putih nih. Tapi bukan tronton ya. Di malam 17 Agustus. Ini penampakan apa ya, cermin bis kita tuh di bis Barcolit yang masih mulus ya. Bis kita masih mencoba mencari celah di tengah keramaian Bekasi Timur ini. Terputar balik yang berhasil hanya 1 kali putaran meskipun bis sepanjang ini ya. Wih, malah nggak gerang nih lalu lintas depan Bekasi Timur, depan SPBU nya nih. Terjebak kita nih, baru habis muter karena banyak bis-bis yang menepi di pinggir jalan mau muter juga. Akhirnya kita lolos. Tuh ada Harapan Jaya double decker. Nah ini dia agen Bekasi Timur bis M-Trans. Ternyata double decker tadi udah jalan duluannya. Nah ini dia rencana tadi ketemu di Pulau Gebang.
double decker lagi. Wah, ini dia 27 Trans yang masih di Pulau Gebang tadi udah jalan kembali barengan dengan M Trans double decker ya, sama-sama berangkat dari Tanjung Priok. Ini bisnya yang terbaru ya, yang bisa ada tempat tidur di bagasinya. Wah, ini Harapan Jaya lagi double decker. Banyak sekali double decker Harapan Jaya ya. Tidak lama kita langsung masuk tol Jakarta Cikampek sekitar setengah 8, melewati kepadatan arus lalu lintas di gerbang tol di jalan tol Jakarta Cikampek. Nah, ini sekitar jam 8 malam kita baru saja menaikkan penumpang di agen bis Cikarang ya. Barengan double decker ternyata menunggu kita. Mantap ini. Hampir jam setengah 9 malam kita keluar juga di Karawang Barat. Banyak sekali mampirannya, penumpangnya. Jam 9 malam kurang 5 menit baru memasuki gerbang tol Cikampek Utama. Jam berapa nih nyampe Malang dan istirahat, makan, kita lapar walaupun udah banyak makanan, tapi ya untung banyak snack tadi, udah makan duluan juga jadi bisa mengganjal perut. Ditambah macet panjang, perbaikan jalan, pelebaran jalan di tol Cipali. Waduh. Nah, ini sebelum sampai rumah makan kita dikasih handuk. Kok saya kira hangat tapi kok dingin ya? Apa gimana sekarang? Bukan handuk hangat lagi, handuk dingin loh tadi. Ini jam 10 malam pas kita sampai di rumah makan Taman Selera, rumah makan bisnya Sinar Jaya. Tapi kita di bagian belakang ya.
Nah ini dia penampakan rumah makannya, sangat luas sekali, banyak bis juga tuh. Tuh Murni Jaya ini ya. Sebelah sana Sinar Jaya sebelah kanan, kita sebelah kiri, belok kiri. Dan ternyata bis M-Trans double decker sudah duluan. Oke, kita bersebelahan. Nah jadi jangan tidak turun ya di rumah makan. Jangan lupa juga bawa tiket kita untuk di scan di rumah makan. Nah ini dia ruangan servis makan M-Trans di rumah makan Taman Selera. Ruangan sendiri ya, tuh beda dengan ruangan lain. Nah ruangannya khusus, sepertinya dibedakan dan ada spesialnya. Apa spesialnya kita lihat. Penampakan makanannya. Jadi untuk di sini bebas ambil lauk, terserah mau berapa aja. Ada buah, ada kerupuk, ada teh panas. Saya tidak ada kopi ya. Ini dia, sangat enak makanannya, mantap. Itu dia spesialnya, makanannya enak, bisa lebih banyak ambil. Tadi saya sudah ngambil 2 lauk ya, telur dan ati rendang. Tapi kata pelayannya, silakan kalau mau ambil lagi nggak apa-apa, ambil aja telurnya 2 atau 3. Wih, mantep tuh. Terus tadi ada tuh bapak-bapak tadi pelayan, bukan pelayan ya, apa ya, ditanyain apakah makannya ada kurang atau gimana. Wih, mantep. Jadi selalu direview ya. Tadi langsung kita ke masjid, ke WC ya, apa ke sana. Bisa angkatan kita lihat ya. Dan juga karena banyak makanan saya ambil, jadi pelayannya langsung inisiatif, kita nggak apa-apa nanti diantarin ya nih minumannya. Wih, spesial untuk pelayanan di ruangannya. Beda dengan bis Sinar Jaya ya, saya pernah juga makan Sinar Jaya di sini juga dibatasin lauknya loh, dan juga tidak ada buah, tidak ada mangkok untuk kerupuk ya, dibedain. Kalau itu tidak disediain mangkok untuk kerupuk, dan juga ada mangkok untuk ambil makanan untuk berkuah ya, dibedakan sendiri. Nah ini dia penampakan seat kita udah rapi kembali waktu kita nyampe di sini. Cuman sayangnya di handuk ini loh. Saya kira handuk hangat tapi kok dingin ya waktu dikasih. Tapi nggak tahu lah, tapi lumayan lah untuk ngelap-ngelap muka biar nggak ngantuk. Ini krunya masih nyari penumpang, masih ada yang belum balik ke bis. Cukup lama kita berhenti, jadi sekitar 45 menit ya. Pas lah, sebenarnya lebih cepat karena ada penumpang yang masih sholat tadi kayaknya. Kita diberangkatkan kembali. Oke, selamat menikmati perjalanan dan mungkin selamat tidur ya di seat sleeper ini. Ya benar saja, jam 2:30 kurang kita baru terbangun. Enak sekali, tadi habis makan langsung tidur. Wah, pules. 2:30 kita di gerbang tol Banyumanik. Tertidur lagi dan bangun-bangun, bisnya baru selesai isi solar ya. Di sekitar KM 500 berapa tuh, sekitar tol Semarang Solo, kelihatan perbukitan, lampu-lampu kerlip. Jadi anak-anak tidur, kita bangun-bangun udah di SPBU sekitar KM berapa ya, 600an. Ini tuh ada M-Trans double decker, kita isi BBM aja sih, nggak dikasih subuh ya kayaknya. Jadi cepet-cepet tuh bisnya langsung udah di depan, harus cepet-cepet nih buru-buru lari-lari ya. Lumayan lah, hampir bukan hampir ditinggal sih, karena kita udah izin dan dia. Jadi memang nggak tahu ya di sini. Mungkin kalau kita nggak cepet-cepet tadi nggak izin keluar, mungkin nggak dikasih kesempatan, nggak ditungguin ya untuk sholat subuh.
Nah, sekitar jam berapa ini? Sebelum masuk Surabaya, biasanya keluar tol untuk menurunkan penumpang sebelum tol Mojokerto kalau nggak salah ya. Jadi bagi penumpang yang mau turun sebelum Surabaya juga bisa, tapi ikut tarif Surabaya. Nah, kita udah di hampir masuk Surabaya, kelihatan nih ada bis-bis AKDP Surabaya, PO Bagong. Ternyata kita disusul lebih cepat ternyata bis ini. Sebenarnya untuk penilaian saya, bis ini tergolong cepat tapi tidak ugal-ugalan, nyaman, nggak terlalu nyalipan juga. Sekitar kecepatan 110-120 km per jam aja ya, kalau saya lihat dari speedometer di HP. Oke lah, mungkin belum dapat yang benar-benar plong. Nah, kita overtake bis PO Restu Panda dan bis Panda. Dan juga ada penilaian satu lagi, bis Tentrem ini nggak tahu, rasanya kayak bunyi gemblotaknya kenceng. Dan juga kayak ngerasa berapa titik tuh kayak bannya benjol gitu loh, padahal jalannya mulus. Nggak tahu juga dah. Ini setelah tadi keluar gerbang tol Warugunung, kita menurunkan penumpang di sekitar pas baru keluar tol ya. Kayaknya udah nyampe Surabaya sih. Mungkin ngejar upacara ya, 17-an. Jadi penumpang pada mau cepet turun di Surabaya ini. Jadi kita langsung menyelusuri Jalan Medaeng Surabaya, tidak masuk ke terminal nih. Kita keluar terminal. Itu dia ada penumpang juga yang turun di sekitar Medaeng, dekat Red Bus Lounge. Jadi sekitar jam 7 pagi kita dari Surabaya menuju Malang. Jadi sampai Surabaya tadi sebelum jam 7 ya. Lumayan lah, kalau dari Jakarta sekitar 12 jam mungkin udah sampai Surabaya ya. Beberapa kemacetan di Jakarta tadi ya, dan perbaikan jalan. Nah, jadi bis ini untuk ke Kota Malang keluar tol di Purwodadi. Untuk selanjutnya meneruskan jalan biasa menuju Kota Malang. Tadi dilewati PO Gunung Harta ya. Jadi sebenarnya ini udah masuk Malang. Oh, ternyata bisnya isi video dulu sebelum masuk Malang Kota. Jadi sistemnya full to full ya. Nah, ini banyak yang pawai penggerak jalan atau persiapan upacara di hari 17 Agustus ini. Wah, ternyata di samping Warugunung Prima tuh ada PO bis Mior baru mau rilis. Ini juga Piala Mas. Wah, ternyata banyak seri bis di Malang ini ya. Oke, sekitar jam 8 kita turun di Alfamart Kenleri saja, karena kalau mau ke sana udah kesiangan, karena target saya setengah 7 nyampe sini karena mau lanjut jalan lagi. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih sudah menonton. Dadah.